Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku saat kemarin aku mengikuti tes substantif untuk PPG Prajabatan 2022. First of all, kita harus tahu dulu apa sih tes substantif itu. Jadi, tes substantif itu adalah tes tahap kedua setelah kita melewati tahap seleksi administrasi. Jadi nanti kita akan mendapat pemberitahuan melalui akun SIM PKB kita. Kalau kita dinyatakan lolos di seleksi administrasi, maka kita akan mendapat pemberitahuan terkait tes substantif ini. Nah, tes substantif ini dilaksanakan secara luring atau secara offline di tempat uji kompetensi yang telah ditentukan. Jadi saat seleksi administrasi kita memang sudah diminta untuk mencantumkan lokasi atau area yang nantinya akan dijadikan wilayah kita, tempat kita untuk tes substantif. Nah, kalau aku kemarin, aku memang cantumkan wilayah Jawa Timur. Kemudian untuk pelaksanaan tes substantif ini itu sudah computer assisted test ya. Jadi kita tidak manual dalam mengerjakannya, melainkan semua sudah melalui perangkat komputer seperti itu. Nah, seperti yang aku ceritakan tadi bahwa saat seleksi dokumen aku mencantumkan area Jawa Timur sebagai tempat tes uji kompetensi aku. Jadi kemarin itu aku mendapatkan jadwal tes substantif itu di Universitas Negeri Surabaya. Dan itu jadwalnya di sesi kedua, hari kedua. Ada hari Selasa 26 Juli 2022 kemarin. Dan kalau sesi kedua itu waktunya siang ya, dari jam 13.30 sampai jam 16.00. Oke, next. Kali ini kita akan bahas tentang peraturan saat mengikuti tes ya. Yang pertama, kita itu dihimbau sebelumnya untuk datang 30 menit sebelum tes dimulai. Itu mungkin untuk berjaga-jaga agar kita tidak terlambat ya. Karena kalau kita terlambat mengikuti tes itu atau melewati waktu yang telah ditentukan, itu kita tidak boleh masuk ke ruangan atau kita tidak boleh mengikuti tes seperti itu. Jadi waktu itu karena jarak rumahku juga lumayan jauh ya dari UNESA tempat aku melaksanakan tes substantif. Jadi aku memang datang hamin beberapa jam sebelumnya. Dari situ aku langsung minta arahan ke security-nya untuk bertanya ini ruangan saya ini sebelah mana nantinya dan segala macam. Jadi waktu itu aku juga diarahkan nanti akan naik di tangga sebelah mana seperti itu. Cuman sama security-nya memang dihimbau lagi nanti 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan diminta kita udah standby di depan gedung itu. Kemudian sebelum kita masuk ruangan, kita diminta untuk verifikasi data. Nah, verifikasi datanya ini kita hanya diminta untuk menunjukkan kartu identitas kita, kemudian kartu tes kita. Nah, kartu tes itu kita bisa print out ya dari akun SIM PKB kita masing-masing. Peraturan selanjutnya adalah kita tidak boleh menggunakan alat elektronik apapun, termasuk handphone. Jadi ketika kita sudah melakukan verifikasi data, kita diminta untuk meletakkan tas kita atau seluruh barang bawaan kita di depan kelas gitu. Tapi itu dijamin aman kok, jadi nggak perlu khawatir. Setelah kita meletakkan barang bawaan kita diminta untuk menempati tempat ujian kita masing-masing. Kemudian di situ kita diberikan username dan password. Jadi username dan password untuk pelaksanaan ujian ini diberikan ketika hari H ya, bukan sebelum-sebelumnya. Kemudian kita juga disediakan pensil dan kertas sebagai bahan oretan kita ketika kita ingin menjawab. Cuman aku kurang tahu ya, waktu itu di ruangan aku itu tidak semua orang itu dapat, termasuk aku juga nggak dapat. Tapi karena aku adalah tipe orang yang suka buat oretan gitu ya, entah itu oretan apapun, jadi aku minta ke tugasnya untuk bisa mendapatkan kertas dan juga pensil itu, dan ternyata dikasih. Jadi mungkin memang sebenarnya semua peserta itu mendapatkan fasilitas itu, cuman waktu itu mungkin aku kelewat aja atau gimana. Kemudian tentang jenis soal. Nah, jenis soal dalam tes substantif ini ada 3. Yang pertama itu penguasaan konten bidang studi yang kita pilih, kemudian literasi dan numerasi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk penguasaan konten bidang studi yang kita pilih, seperti aku kan kemarin aku milihnya bidang studi bahasa Inggris. Nah, di situ tes yang pertama aku jalankan adalah penguasaan konten tentang bahasa Inggris. Nah, soal jenis ini terdiri dari 70 butir soal dengan waktu pengerjaan 90 menit, berbentuk pilihan ganda. Jadi misal kita sudah mengerjakan 70 soal itu sudah kita selesaikan semua, namun waktunya belum sampai 90 menit, di situ kita harus tetap menunggu, jangan sampai kita klik submit atau jangan sampai kita klik selesai begitu ya. Karena kalau kita klik selesai, maka 2 tes setelahnya yaitu tes literasi dan numerasi juga dianggap selesai. Jadi satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah kita menunggu waktu itu sampai selesai 90 menit. Ketika waktu sudah menunjukkan 90 menit, maka komputer kita atau aplikasi tes kita akan secara otomatis berubah atau beralih pada tes berikutnya yaitu tes literasi. Nah, untuk tes literasi ini jumlah soalnya hanya 15 butir soal dengan waktu pengerjaan 30 menit. Begitupun dengan jenis soal berikutnya yaitu numerasi. Itu hanya terdiri dari 15 butir soal dengan pengerjaan waktu 30 menit. Jenis soalnya itu berbentuk pilihan ganda kompleks. Jadi ada beberapa soal yang kita bisa memilih jawaban lebih dari satu. Jadi keseluruhan soal yang kita kerjakan selama tes substantif itu sebanyak 100
soal. Terdiri dari penguasaan konten 70, kemudian literasi dan numerasi masing-masing 15 butir soal. Nah, semua tes itu harus kita kerjakan secara berurutan ya, sama seperti sebelumnya. Ketika kita melakukan tes literasi juga, kalau waktunya belum sampai 30 menit, kita tidak diperkenankan untuk menekan tombol selesai, karena itu akan dianggap menyelesaikan seluruh soal seperti itu. Padahal ketika kita mengerjakan literasi, otomatis kita belum melanjutkan di tahap numerasi kan. Jadi kita harus menunggu sampai waktu yang disediakan telah habis seperti itu. Oke, alhamdulillah ya, kemarin itu ketika aku tes lancar-lancar aja, karena ada beberapa dari teman aku yang username sama passwordnya berulang kali nggak bisa gitu. Kemudian ada yang ketika mengerjakan soal ternyata dia kembali lagi ke halaman awal seperti itu. Nah, untuk kalian yang nantinya misal menghadapi masalah-masalah seperti itu, maka kalian harus cepat-cepat menghubungi petugas yang ada di sana untuk diberikan solusi terkait keluhan kalian itu. Tapi berdoa semoga ujian kalian nanti bisa lancar, tidak terhalang dengan kendala apapun. Karena ada ya teman aku itu, tidak hanya satu orang dalam ruangan aku, ada beberapa orang gitu yang sampai ngulang tes. Karena ketika dia mau klik submit itu dia kembali ke halaman awal lagi. Otomatis itu menambah waktu pengerjaan ya, karena ketika yang lain sudah selesai dia masih harus mengulang tes dari awal. Oke, itu aja pengalaman aku ketika tes substantif kemarin saat mengikuti PPG Prajabatan 2022. Nah, setelah mengikuti tes ini, kalian tinggal menunggu pengumuman di akun SIM PKB kalian. Intinya kalian harus melihat akun SIM PKB kalian secara berkala. Di sana akan ada pengumuman misal kalian dinyatakan lolos atau tidak lolos. Nah, kalau kalian dinyatakan lolos dari tes substantif ini, kalian nantinya akan mengikuti seleksi berikutnya, yaitu seleksi wawancara. Oke, itu aja sharing kita pada kali ini. See you next video.